Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku hanya seorang anak penacari kayu bakar. Namaku Nisa. Baru berusia 10 tahun. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul di atas pegunungan, aku sudah bangun. Bukan untuk sekolah atau bermain seperti anak-anak lain. Aku bangun karena ayah dan ibu tidak mampu membelikan sepiring nasi yang cukup untuk makan. Aku harus mencari kayu bakar untuk dibawa pulang. Itu adalah pekerjaan yang sudah aku lakukan sejak aku bisa mengangkat segenggam ranting kecil. Rumah kami terletak di pinggiran desa, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebuah rumah sederhana, berdinding kayu yang sudah lapuk, atapnya bocor jika hujan datang. Kami tidak punya banyak hal, tapi aku tidak pernah merasakan kekurangan itu. Setiap pagi, meski aku tahu harus berjalan jauh menembus hutan, aku selalu merasa senang. Aku tahu, jika aku berhasil membawa pulang kayu bakar yang cukup, kami bisa memasak makanan yang hangat. Ibu selalu tersenyum ketika melihat kayu bakar yang kubawa. Meskipun itu hanya ranting-ranting kecil yang harus aku kumpulkan dengan susah payah. Kadang, aku bertanya-tanya mengapa hidup kami begitu sulit. Mengapa ayah tidak bisa bekerja lebih keras? Atau mengapa ibu tidak bisa mencari pekerjaan selain mengurus rumah dan kami? Tapi ayah selalu berkata, "Nisa, hidup ini tidak mudah. Tapi selama kita punya hati yang kuat, kita bisa melaluinya." Aku tak pernah sepenuhnya mengerti maksudnya. Tapi aku tahu satu hal, aku harus kuat. Karena hanya aku yang bisa membantu keluarga kami agar tetap bertahan. Pagi itu, seperti biasa, aku memulai perjalanan ke hutan. Langit masih gelap, hanya diterangi cahaya samar dari bintang. Aku berjalan sendirian, menyusuri jalan setapak yang sempit dan penuh dengan bebatuan tajam. Tanpa suara, hanya desiran angin yang mengiringi langkahku. Aku tahu, meskipun aku masih kecil, aku harus menjadi kuat, karena di rumah, ada ibu dan ayah yang menunggu. Aku merasakan beratnya langkahku, tetapi aku tahu tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku harus pulang dengan kayu bakar, agar ibu bisa memasak nasi, agar ayah bisa menghangatkan tubuhnya yang sudah lelah bekerja. Kami hanya memiliki sedikit, tapi itu sudah cukup bagi kami untuk terus bertahan. Hari demi hari, aku terus berjalan melewati hutan, mencari kayu bakar. Setiap kali aku pulang, tubuhku terasa semakin lelah. Luka-luka kecil mulai tumbuh di telapak kaki, karena aku sering harus berjalan tanpa alas kaki, menapaki batu tajam dan akar pohon yang menyembul. Tapi aku tidak peduli. Setiap luka yang aku dapatkan terasa sebanding dengan senyum yang terbit di wajah ibu setelah melihat aku pulang dengan kayu bakar yang cukup. Ibu selalu berusaha membesarkan hatiku, meski dia sendiri tak pernah bisa menahan beban hidup yang semakin berat. Aku ingat, suatu hari, ketika aku pulang dengan membawa beberapa batang kayu bakar, aku melihat ibu duduk di sudut rumah dengan wajah yang terlihat lelah dan pucat. Aku bertanya, "Ibu, kenapa mukamu seperti itu? Apa yang terjadi?" Ibu hanya tersenyum lemah, kemudian berkata, "Tidak ada, Nak. Ibu hanya sedikit capek." Tapi aku tahu, ada sesuatu yang ibu sembunyikan. Aku melihat matanya yang sayu, seperti ada beban yang lebih berat dari dunia ini yang dia sembunyikan. Sore itu, aku merasa cemas, tetapi aku berusaha menahan perasaan itu. Aku pergi ke hutan lagi, meskipun tubuhku terasa semakin berat dan lelah. Namun, kali ini hutan terasa lebih gelap, lebih sepi. Setiap langkahku terasa lebih jauh dari rumah. Aku mencoba mengumpulkan ranting-ranting kering dan kayu bakar, tetapi rasanya tidak cukup. Aku terus berjalan, mencoba mencari lebih banyak kayu. Keringat mengucur deras di dahiku, dan udara terasa semakin panas. Di tengah keletihan yang hampir tak tertahankan, aku terjatuh. Punggungku terbentur batu, dan tubuhku terasa sakit. Aku ingin menangis, tetapi aku menahannya. Aku tahu, menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Aku harus kembali, membawa kayu bakar. Aku bangkit perlahan, tubuhku terasa sangat sakit. Aku memaksakan diri untuk berjalan kembali,
Meski kaki ini terasa sangat berat, aku terus berjalan, satu langkah demi satu langkah, meskipun dunia rasanya berputar. Ketika aku akhirnya sampai di rumah, hari sudah malam. Ibu menyambutku dengan senyum, namun aku bisa melihat raut khawatir di wajahnya. "Apa kamu baik-baik saja, Nisa?" tanya ibu pelan, melihat aku yang terengah-engah dan hampir tak mampu berdiri tegak. Aku hanya mengangguk, menyembunyikan rasa sakit di tubuhku. "Iya, Bu. Aku hanya sedikit capek," jawabku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku tidak ingin membuat ibu khawatir. Kami tidak punya banyak waktu untuk merasakan kelelahan atau rasa sakit. Karena, yang lebih penting adalah aku harus kembali ke hutan, besok, dan seterusnya. Menjadi anak penacari kayu bakar adalah satu-satunya cara bagi kami untuk bertahan hidup. Waktu terus berjalan, dan hari-hari semakin berat. Aku semakin terbiasa dengan rasa sakit dan lelah yang mengiringi setiap langkahku. Setiap kali aku pulang dengan kayu bakar, aku merasa seolah-olah dunia ini semakin berat untuk dipikul. Tapi aku tidak pernah berhenti, karena aku tahu ibu dan ayah bergantung padaku. Namun, hidup selalu memiliki cara untuk menguji kesabaran. Suatu pagi yang dingin, aku bangun lebih awal seperti biasa. Ketika aku keluar dari rumah, ibu sudah berada di luar, duduk di kursi kayu dekat pintu. Wajahnya tampak sangat pucat, dan matanya terlihat kosong. Aku segera berlari mendekatinya, merasa ada yang salah. Ibu sakit?" tanyaku cemas. Ibu mencoba tersenyum, meskipun itu bukan senyum yang biasa aku lihat. "Iya, Nisa, ibu cuma lelah saja. Jangan khawatir, ibu baik-baik saja," jawabnya. Meski suaranya terdengar lemah, aku hanya mengangguk, meskipun aku merasa sesuatu yang tak beres. Namun, aku tidak punya waktu untuk berpikir lebih lama. Aku harus mencari kayu bakar. Aku pergi ke hutan, tetapi hari itu rasanya sangat berbeda. Langit yang cerah terasa membebani, seolah-olah alam pun tahu bahwa hari itu akan membawa kabar buruk. Aku berjalan lebih cepat dari biasanya, berusaha mengumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin. Keringat mengalir deras di dahiku, tubuhku sudah mulai lelah. Aku merasa waktu berjalan sangat lama, seakan dunia menginginkan aku untuk berhenti, tetapi aku tidak bisa. Aku harus pulang dengan kayu bakar. Namun, saat aku kembali ke rumah, suasana berbeda. Ayah berdiri di depan pintu, matanya tampak merah seperti baru saja menangis. Aku merasa ada yang salah. "Ayah, ibu di mana?" tanyaku dengan suara bergetar. Ayah menatapku lama, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Akhirnya, dengan suara yang hampir pecah, ayah berkata, "Ibu sudah pergi, Nisa. Ibu sudah tidak ada." Aku merasa dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku tak bisa memahami apa yang baru saja ayah katakan. Tidak mungkin. Ibu tidak bisa pergi. Ibu tidak bisa meninggalkan kami, meninggalkan aku begitu saja. Aku berlari masuk rumah, mencari ibu, tetapi hanya ada keheningan yang menakutkan. Tidak ada ibu yang tersenyum, tidak ada ibu yang memelukku. Aku menangis, sesegukan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan sakit yang kurasakan saat itu. Semua yang aku lakukan, semua penderitaan yang aku alami, terasa sia-sia tanpa ibu di sampingku. Ibu yang selalu ada untukku, yang selalu tersenyum meskipun hati kami terhimpit kesulitan. Tangan ayah yang penuh goresan memelukku erat. "Maafkan ayah, Nisa. Ibu pergi karena sakit yang tak bisa disembuhkan. Kami tak punya cukup uang untuk membawanya ke dokter," bisiknya. Suaranya serak. Aku hanya bisa menangis lebih keras, merasakan dunia yang gelap dan hampa. Ibu yang selalu menjadi cahaya dalam hidupku, kini telah hilang. Apa yang akan aku lakukan tanpa ibu? Apa yang akan aku lakukan untuk ayah yang kini terlihat begitu rapuh? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, hidup kami kini menjadi lebih berat, dan aku harus menemukan kekuatan yang tak tahu dari mana untuk bertahan. Setelah kepergian ibu, hidupku berubah begitu drastis. Ayah yang dulunya kuat, kini terlihat sangat rapuh. Setiap hari,
Matanya tampak kosong, dan wajahnya selalu dihiasi kesedihan yang mendalam. Aku bisa merasakannya, kesepian yang menyakitkan, kehampaan yang tidak bisa diisi dengan apapun. Tapi meskipun ayah berubah, aku tahu aku tidak bisa menyerah. Aku harus melanjutkan hidup, untuk ayah, untuk ibu yang kini hanya ada dalam kenangan. Hari-hari berlalu, dan aku terus mencari kayu bakar. Aku merasa seolah-olah dunia ini tidak peduli padaku. Aku kecil, rapuh, dan tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan yang begitu keras. Namun, di tengah kesedihan itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa sakit. Ibu selalu mengajarkan padaku untuk tidak menyerah. Ibu mengajarkan aku bahwa meskipun hidup penuh dengan rintangan, kita harus terus maju. Suatu hari, saat aku kembali dari hutan, aku melihat ayah duduk di beranda, memandang jauh ke horizon. Aku tahu dia sedang merindukan ibu. Dia kehilangan sosok yang selama ini menjadi tempat sandarannya. Aku mendekati ayah, dan tanpa berkata apapun, aku duduk di sampingnya. Kami hanya duduk bersama dalam diam. Tidak ada kata yang perlu diucapkan, karena kami tahu betapa besar rasa kehilangan itu. Ayah, kataku dengan suara pelan, aku akan tetap berjuang. Kita bisa melewati ini bersama. Aku akan mencari kayu bakar, dan kita akan tetap hidup, seperti yang ibu ajarkan. Ayah menatapku dengan tatapan kosong, tetapi perlahan dia menggenggam tanganku. Nisa, kau kuat. Ibu pasti bangga padamu, kata ayah dengan suara yang terdengar berat. Aku hanya mengangguk, meskipun hatiku terasa pedih. Ibu mungkin sudah pergi, tapi pelajaran hidup yang ia ajarkan tetap tinggal dalam diriku. Aku tahu sekarang bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, atau seberapa mudah kita menjalani hidup ini. Hidup adalah tentang bertahan, meski jalan terasa sangat sulit. Aku harus menjadi lebih kuat, tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk ayah, yang kini membutuhkan aku lebih dari sebelumnya. Setiap hari, meskipun tubuhku lelah dan hatiku hancur, aku terus melangkah. Aku tidak lagi merasa takut. Ketakutan yang dulu menguasai diriku, kini berubah menjadi kekuatan. Aku tahu, aku harus menjadi sosok yang ibu impikan. Aku harus menjadi anak yang bisa bangkit meskipun dunia tampak runtuh di sekitarku. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun aku tetap menjadi penacari kayu bakar, aku merasa hidupku memiliki makna yang lebih besar. Aku tidak lagi merasa kecil dan rapuh. Aku adalah anak yang kuat, anak yang terus berjuang, meskipun hidup ini penuh dengan air mata dan penderitaan. Ibu tidak lagi di sini, tetapi semangatnya selalu ada dalam diriku. Aku akan terus melangkah, karena aku tahu, di setiap kayu bakar yang aku kumpulkan, ada cinta dan doa yang ibu titipkan padaku.